Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Lause Feisu. Seperti biasa, kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, seperti kasih Tuhan yang gak pernah berhenti buat kita pun jangan pernah bosan ya. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Selama 1 minggu sudah boleh berlalu. Kami boleh belajar, kami boleh menikmati kebersamaan dengan orang-orang dekat kami. Oh Tuhan, kami terlebih mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang gak pernah berhenti buat kami. Hari ini kembali kami mau datang, kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Tolong pimpin ibadah kami ini, kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita naikkan Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah adik-adik, suatu hari Lause tuh sama anak-anak pergi ke mall sama suaminya Lause Feisu juga. Terus tiba-tiba ada satu orang nih kenal, datengin anak-anaknya Lause Feisu. Hey, Ren, Freya. Tiba-tiba dia tanya, menurut kalian who is Jesus? Ren, Freya bengong. Waktu itu mereka masih kecil. Mereka bengong. Who is Jesus? Kalau menurut kalian siapa ya Yesus? Kalau buat Lause Feisu, Jesus itu seperti best friend. Because setiap hari, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mau Minggu, Tuhan Yesus selalu ada. Kapanpun Tuhan Yesus selalu menemani. Mau diajak ngobrol, mau curhat, bisa. Nah, sambil mikir nih, kalau menurut kalian siapa sih Yesus?
Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi lagu Jesus is my best friend. Pakai gerakannya ya adik-adik. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Oh, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Waduh, adik-adik, coba kita nyanyi lagu ini dengan lebih semangat lagi. Yang masih duduk, coba bangun berdiri. Kita pakai gerakannya nyanyi lagu ini bersama-sama ya. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Oh, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always there for me. He's always there for me. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Kalau dari firman Tuhan, siapa ya Yesus? Hari ini kita mau belajar dari Lause yang dari Kerawang. Ya, nah yuk duduk yang manis, siapkan hati kalian ya. Selamat mendengarkan. Hai, shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam minggu ini. Kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, senang sekali ya melihat adik-adik sudah pada siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kembali kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik semua, hari ini kita akan melihat satu tokoh. Kita mau belajar dari dia. Tokoh ini adalah tokoh di dalam Perjanjian Lama ya. Namanya siapa? Yunus. Kita simak baik-baik ceritanya ya. Yunus di perut ikan besar. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Yunus pasal 1 dan 2. Pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis. Kemudian, turunlah angin ribut dan badai, menghantam kapal itu sehingga hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur di sana dengan nyenyak. Yunus, Yunus, bangun. Kamu harus berdoa kepada Allahmu agar Dia menyelamatkan kita. Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan. Lalu Yunus berkata, "Angkatlah dan buanglah aku ke laut, sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian." Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat, tapi laut semakin bergelora. Lalu mereka berseru, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut. Dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ia tetap mengucap syukur
dan memuji Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah adik-adik, mari kita belajar dari kisah Yunus ini. Sering sekali kita melanggar aturan, padahal kita tahu itu salah. Membantah orang tua, tidak mengerjakan tugas, mengabaikan aturan. Tapi semua bentuk ketidaktaatan pasti ada akibatnya. Mari kita mentaati hal yang benar, walaupun kadang terasa sulit. Tuhan Yesus adalah teladan terbaik kita. Ia taat sampai mati di kayu salib demi menembus dosa kita semua. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Ia pergi kemana? Ia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri. Tidak bisa diatur. Ia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Ha, ha. Nah, adik-adik, kalian sudah mengerti cerita daripada Yunus? Coba yuk kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini supaya kita akan makin tahu, kita makin mengenal akan firman Tuhan. Oke? Akan ada beberapa pertanyaan dan adik-adik berusaha kita menjawabnya ya. Jangan takut salah, kita jawab bersama-sama. Sudah siap? Oke, pertanyaan pertama. Siapakah nama tokoh yang disebutkan dalam cerita Alkitab hari ini? A. Petrus, B. Yunus, C. Daniel. Yang mana adik-adik? Jawabannya adalah B. Yunus. Nomor 2 adik-adik. Sebenarnya Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke kota A. Niniwe, B. Tarsis, C. Samaria. Apakah jawaban kalian? Jawabannya adalah A. Niniwe. Siapa yang betul? Hore! Sekarang nomor 3. Tetapi Yunus malah pergi ke kota A. Yerusalem, B. Bethlehem, C. Tarsis. Apakah jawaban kalian? Jawabannya adalah C. Tarsis. Oke. Nomor 4. Saat Yunus dilemparkan ke dalam laut, ia ditelan oleh A. Ikan lele, B. Ikan besar, C. Ikan goreng. Dan jawaban yang benar adalah B. Ikan besar. Yeay, sekarang nomor 5, yang terakhir adik-adik. Dari kisah Yunus kita belajar tentang A. Ketaatan, B. Kebohongan, C. Kekhawatiran. Dan jawaban kalian adalah A. Ketaatan. Hore! Terima kasih adik-adik, kita sudah menyelesaikan 5 pertanyaan tentang Yunus. Adik-adik sekalian, terima kasih buat kalian yang semuanya berusaha menjawab pertanyaan ya. Baik benar ataupun salah, tidak ada kalah dan menang. Yang merasa kalah karena tidak bisa menjawab, nggak perlu merasa kalah ya. Karena tidak menjawab pun tidak mendapatkan hukuman. Dan bagaimana kita bisa menjawab ataupun tidak, semua itu kita menjadi makin pintar. Berarti kita tetap mendapatkan sesuatu yang positif. Kita makin mengerti akan firman Tuhan, bukan? Kita makin lagi mendalami akan Alkitab. Berarti semuanya dikasih jempol, ya. Nah, sekarang akan dibacakan kepada kalian ayat dari Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mencintai aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mencintai aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Adik-adik, kalau kita mengatakan kita ini mengasihi Tuhan, kita sayang sama Tuhan karena kita anak-anak Tuhan, dikatakan apa? Bahwa kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Kalau kita ini sayang sama Tuhan, kita akan taat kepada apa yang Tuhan katakan ya. Firman Tuhan bilang apa misalnya? Kita harus menghormati orang tua kita. Maka kita akan taat dan melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Apalagi hal-hal yang lain yang harus kita lakukan ya. Banyak, misalnya kita harus rajin beribadah meskipun sekarang sekolah minggu masih dengan online. Ataupun misalnya tidak boleh mencontek ya, meskipun sekarang kita sedang banyak yang sekolah online. Mungkin guru kita nggak lihat secara langsung, tapi kita mau melakukan dengan jujur. Apalagi yang lihat lainnya, mungkin kita tidak berbohong. Kita tidak bersaksi dusta karena itu Tuhan tidak suka. Kita mau taat dan melakukan semua itu karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik ya. Yuk mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau taat dan mengasihi Tuhan. Kami mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan suka kami akan lakukan. Dan yang Tuhan tidak suka, kami akan taat tidak melakukannya. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, tetap rajin baca firman, tetap rajin berdoa, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jempol untuk kalian. Nah adik-adik, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Kita dikasih tahu apa? Kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kita respon firman Tuhan hari ini ya. Kita mau katakan, ku mau ikut selalu Tuhan yang adalah gembala yang baik. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan gembalaku, ku ikut selalu. Di padang rumput hijau, ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. The Lord is my shepherd, I'll walk with Him always. He leads through green pastures, I'll walk with Him always. Always, always, I'll walk with Him always. Always, always, I'll walk with Him always. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dalam bahasa Inggris ya. The Lord is my shepherd, I'll walk with Him always. He leads through green pastures, I'll walk with Him always. Always, always, I'll walk with Him always. Always, always, I'll walk with Him always. Adik, yuk kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah gembala yang baik. Aku mau selalu ikut kepadamu ya Tuhan. Tolong pimpin setiap langkah kami. Izinkan kami ya Tuhan melewati 1 minggu hingga minggu depan kami boleh sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.